Om Swastiastu. Selamat datang di pembelajaran pemangkasan rambut teknik dasar. Baik, sekarang kita mulai dengan pengertian pemangkasan. Pemangkasan adalah tindakan mengurangi panjang rambut dengan menggunakan bantuan alat dan metode-metode serta teknik. Tujuannya adalah memberikan tampilan yang baru pada rambut sesuai dengan bentuk wajah, bentuk leher, dan postur tubuh. Adapun beberapa contoh pemangkasan akan ditampilkan pada video ini. Selanjutnya adalah pemangkasan rambut tidak dilakukan begitu saja. Kalian harus mempelajari ilmu-ilmu dalam melakukan pemangkasan rambut. Nah, ilmu-ilmu tersebut diantaranya yang pertama adalah ilmu anatomi. Ilmu anatomi ini berkaitan dengan bentuk wajah, bentuk leher, postur tubuh, jenis kelamin, dan usia. Yang pertama adalah bentuk wajah. Bentuk wajah terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah bentuk wajah hati, kemudian bentuk wajah panjang atau lonjong, kemudian bentuk wajah oval, bentuk wajah segitiga atau segitiga terbalik, bentuk wajah persegi, dan bentuk wajah bulat. Bentuk leher. Bentuk leher dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bentuk leher normal, yang kedua bentuk leher panjang atau jenjang, dan yang ketiga adalah bentuk leher pendek. Kemudian postur tubuh. Postur tubuh terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya yang pertama adalah postur tubuh ideal. Yang kedua, postur tubuh kurus dan tinggi. Yang ketiga, postur tubuh gemuk dan tinggi. Yang keempat, postur tubuh gemuk dan pendek. Dan yang kelima adalah postur tubuh kurus dan pendek. Kemudian, kalian juga harus memahami bagaimana jenis kelamin dari klien. Jadi jenis kelamin itu kalian bisa memastikan pangkasan yang cocok untuk pria dan pangkasan rambut yang cocok untuk wanita. Begitu pula usia. Jangan sampai usia klien itu 50 tahun, kalian pilihkan pemangkasan yang cocok untuk usia anak-anak atau usia ABG. Jadi kalian harus perhatikan dan baik-baik dalam memilih pangkasan rambut sesuai dengan bentuk wajah, bentuk leher, postur tubuh, jenis kelamin, dan usia dari model. Setelah memahami ilmu anatomi, ilmu yang harus kalian pahami lagi adalah ilmu biologi. Terkait dengan itu, yang harus kalian pahami adalah bagaimana bentuk kepala, pola penampang rambut, arah pertumbuhan rambut, dan ketebalan rambut pada kepala. Dimulai dengan bentuk kepala. Jadi, bentuk kepala itu tergantung pada struktur tengkorak. Bentuk kepala dapat mempengaruhi jatuhnya rambut, sehingga hal tersebut akan memberi tampilan yang berbeda-beda pada tiap-tiap bentuk kepala. Jadi sekalipun si A melakukan pemangkasan rambut solid dan si B melakukan pemangkasan rambut solid, itu hasilnya bisa berbeda. Tergantung pada bagaimana struktur bentuk tengkorak mereka. Ya, jadi bentuk kepala itu bisa terbagi menjadi 4. Ada yang menonjol di bagian tulang alis, ada yang menonjol di bagian depan atas kepala, ada yang menonjol di bagian atas puncak kepala, dan ada yang menonjol di bagian belakang kepala. Nah, kemudian pola penampang rambut. Pola penampang rambut ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penampang pipih. Jadi penampang pipih ini biasanya dimiliki oleh suku Negroid. Ya, rambutnya mereka akan menjadi rambut keriting, memiliki bentuk batang rambut yang kecil atau bentuk yang sangat keriting kecil. Ya. Kemudian yang kedua, suku Kaukasian. Suku Kaukasian ini bentuk penampang rambutnya adalah sedang. Rambutnya akan berbentuk berombak, memiliki bentuk batang rambut dengan gelombang yang besar. Kemudian yang ketiga adalah suku Asiatik. Suku Asiatik ini memiliki bentuk penampang rambut yang bulat
di mana tampilan rambutnya adalah rambut lurus, secara fisik tampak kelihatan sangat lurus, ya. Kemudian kita lanjut pada arah pertumbuhan rambut. Arah pertumbuhan rambut ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang tegak, dalam satu kepala pun kadang berbeda-beda ya. Jadi ada bagian yang rambutnya tumbuhnya tegak, ada yang miring 45 derajat, bahkan ada yang sampai miring 60 derajat. Kemudian ketebalan pada rambut. Ketebalan pada rambut itu berbeda-beda. Biasanya ada yang di bagian depannya tipis, ada yang di bagian belakangnya tipis. Seperti itu. Jadi setiap orang itu memiliki ketebalan rambut yang berbeda-beda dalam satu kepala. Jadi kalian sebagai penata rambut harus ahli, di mana kalian harus melakukan kamuflase, di mana rambut itu harus dipotong lebih pendek, di mana rambut itu agar kelihatan lebih tebal, seperti itu. Selanjutnya adalah ilmu matematika. Nah, dalam ilmu matematika ini, kalian harus memahami garis petunjuk arah untuk mengecek hasil pangkasan. Jadi, garis ini kalian gunakan untuk mengecek hasil pangkasan setelah kalian melakukan pemangkasan. Nah, serta sudut proyeksi untuk mengetahui derajat pemangkasan berdasar jenis pangkasan yang akan kalian lakukan. Baik itu pemangkasan solid, graduasi, atau uniform layer, atau increase layer. Jadi kalian bisa memahami sudut proyeksi atau sudut derajat pemangkasan yang akan kalian gunakan. Setelah ilmu anatomi, biologi, matematika, kalian harus menguasai tentang unsur-unsur desain yang terdiri atas garis, arah, bentuk, tekstur, dan struktur. Jadi di sini kalian bisa ketahui garis itu ada garis mendatar, ada garis melengkung, ada garis tegak, ada garis miring, atau kita sebut dalam pemangkasan itu adalah garis diagonal, ya. Kemudian dalam penataan kita juga kenal garis zigzag, garis gelombang, seperti itu. Nah, kemudian arah. Kita harus perhatikan kemana arah tumbuhnya rambut atau arah jatuhnya rambut. Jadi kita tidak boleh memaksakan arah rambut saat dilakukan pemangkasan, ya. Kemudian bentuk. Bentuk yang bagaimana, yang sesuai untuk model kita nanti. Itu harus kita pahami dan kita pelajari. Kemudian tekstur, kita perhatikan tekstur rambutnya, apa dia kasar, apa dia halus, apa dia lurus, atau dia keriting. Dan struktur ya. Struktur itu terkait dengan bagaimana bentuk kepala atau tengkorak dari kepala itu sendiri. Baik, kita lanjutkan pada pola garis pangkasan. Pola garis pangkasan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pola datar. Pola datar ini adalah garis horizontal yang biasanya kalian gunakan untuk pemangkasan rambut solid. Kemudian yang kedua adalah pola turun. Pola turun ini berbentuk segitiga atau berbentuk V terbalik, di mana hasilnya nanti rambut akan lebih panjang di bagian depan dan lebih pendek di bagian belakang. Ya, rambut akan lebih panjang di bagian depan dan lebih pendek di bagian belakang. Terbalik dengan pola naik. Pola naik itu polanya berbentuk V. Berbentuk V, di mana nanti hasil pangkasan kalian akan lebih panjang di bagian belakang dan lebih pendek di bagian depan. Dan yang terakhir adalah pola lingkar. Pola lingkar ini hampir sama dengan pola naik, hanya saja pengambilan garisnya langsung disambung di bagian depan dan bagian belakang. Jadi, seperti melingkar mengikuti bentuk kepala. Nah, ini ada beberapa teknik-teknik pemangkasan, yaitu yang pertama adalah pemangkasan solid. Pemangkasan solid ini adalah pemangkasan rambut dengan sudut proyeksi pangkasan 0 derajat.
Jadi tanpa pengangkatan, tanpa penarikan, jadi semuanya menempel pada bahu klien. Ya, hasilnya tergantung pada garis pangkasan yang kalian pilih. Jadi di antaranya ada yang datar, ada yang diagonal ke depan atau diagonal ke belakang. Nah, untuk pemangkasan solid ini biasanya cocok digunakan untuk ibu-ibu yang rambutnya tipis, seperti itu ya. Untuk tekstur dan jenis rambut yang mengembang, kasar, kemudian keriting, ini adalah solusi yang baik untuk digunakan, yaitu pemangkasan rambut solid. Jadi pemangkasan rambut solid ini nanti hasilnya berat di bagian bawah, jadi kemungkinan untuk dia lebih mengembang itu sangat kecil. Selanjutnya adalah pemangkasan graduasi. Pemangkasan graduasi ini memiliki ciri khas sudut proyeksi pemangkasan 0 sampai 60 derajat atau untuk rambut yang mengembang bisa gunakan 0 sampai 45 derajat. Garis pangkasan bisa menggunakan garis pangkasan datar, oval, diagonal ke depan atau diagonal ke belakang. Nah, pada pemangkasan rambut graduasi ini bisa saja dilakukan pada tekstur rambut kasar atau rambut halus, pada tekstur rambut yang mengembang juga bisa. Hanya saja kalian perhatikan sudut proyeksinya, ya. Perhatikan sudut proyeksinya. Nah, biasanya ini pemangkasan graduasi juga bisa digunakan sebagai kamuflase untuk rambut-rambut yang tipis, agar kelihatan lebih bervolume dan bertrap. Pemangkasan yang selanjutnya adalah pemangkasan uniform layer. Nah, pemangkasan uniform layer ini memiliki ciri khas sudut proyeksi pemangkasan 90 derajat. 90 derajat itu adalah searah dengan bentuk kepala atau arah pertumbuhan rambut, ya. Jadi dia mengikuti arah bentuk kepala. Jadi arah rambut yang kalian pangkas itu mengikuti arah bentuk kepala. Nah, untuk garis pangkasannya bisa menggunakan garis pangkasan datar, oval, diagonal ke depan, ataupun diagonal ke belakang. Biasanya, pangkasan layer uniform seperti ini cocok digunakan untuk rambut sedang hingga tebal. Ya, kemudian untuk bentuk wajah bulat, untuk bentuk wajah persegi, untuk bentuk tubuh tinggi gemuk, untuk bentuk tubuh pendek gemuk, itu bisa juga kalian gunakan. Jadi, pemangkasan uniform layer ini bisa membuat kesan wajah lebih tirus bila bagian depannya kalian potong menutupi sedikit bagian pipi. Dan yang terakhir pada pemangkasan rambut dasar adalah pemangkasan rambut increase layer. Nah, pemangkasan rambut increase layer ini trapnya tidak terlalu terlihat seperti pemangkasan rambut pada uniform layer ya. Jadi pada increase layer ini trapnya sedikit terlihat agak patah seperti itu, padahal sebenarnya menyambung. Nah, sudut proyeksinya pemangkasannya ini 180 derajat. Garis pangkasan yang digunakan bisa pangkasan datar, oval, diagonal ke depan, ataupun diagonal ke belakang. Nah, untuk layer ini hampir sama ya, diperuntukkan untuk rambut sedang hingga tebal, kemudian untuk rambut yang lurus atau sedikit bergelombang. Jadi jangan gunakan pemangkasan ini untuk rambut yang keriting atau rambut yang mengembang karena hasilnya tidak akan terlihat baik. Ya, jadi pemangkasan rambut ini sangat cocok untuk rambut lurus, untuk rambut tebal, untuk rambut yang sedikit bergelombang seperti itu. Setelah mengetahui apa saja ilmu-ilmu yang harus kalian pelajari dalam pemangkasan, jenis-jenis pemangkasan rambut dasar, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menyiapkan alat, bahan, lenan, dan kosmetika. Nah, alat di sini yang harus kalian siapkan adalah gunting pangkas. Itu tujuannya atau fungsinya untuk mengurangi panjang rambut.
Kemudian jepit bergerigi itu untuk membagi rambut yang akan kalian parting. Kemudian water sprayer. Water sprayer ini adalah berfungsi untuk membasahi rambut bila rambut sudah mulai mengering. Kemudian sisir berekor. Sisir berekor ini bisa kalian gunakan untuk membagi rambut saat parting atau bisa juga kalian gunakan untuk membantu dalam pemangkasan rambut bila tidak ada sisir pangkas. Ya. Kemudian sisir sasa ini bisa digunakan untuk membantu saat kalian melakukan penataan seperti mencatok rambut, kemudian mengkerli rambut atau melakukan blow, ya. Kemudian sisir sikat ini untuk menyikat rambut yang ada pada leher model atau wajah model saat kalian setelah melakukan pemangkasan. Hair dryer berfungsi untuk mengeringkan rambut. Catok dan curly itu berfungsi untuk styling, ya. Jadi menambah kecantikan dari hasil pangkasan kalian. Nah, setelah semua alat-alat siap, kalian siapkan juga handuk. Handuk ini untuk menutupi badan model dari air atau rambut saat kalian melakukan pemangkasan, begitu juga cape pangkas. Cape pangkas ini sangat membantu agar baju dari model kalian tidak terkena rambut saat pemangkasan, ya. Dan apron. Apron ini berfungsi untuk melindungi tubuh kalian. Jadi kan rambut-rambut yang kecil setelah dipotong itu bisa saja menempel pada baju dan membuat gatal, ya. Jadi kalian bisa gunakan apron untuk menjaga keamanan tubuh kalian. Nah, lalu kosmetika yang harus kalian siapkan adalah shampoo. Shampoo ini bertujuan untuk menghilangkan debu, lemak, kotoran, serta keringat-keringat yang menempel pada kulit kepala dan rambut. Sedangkan conditioner itu bertujuan untuk menutup kutikula rambut dan menghaluskan rambut. Nah, untuk styling foam, itu bisa kalian gunakan untuk membantu menguatkan hasil penataan kalian seperti kalian gunakan saat rambut kondisinya setengah basah, berikan pada rambut, kemudian hasil blow dry, styling, catok ataupun curly akan menjadi lebih kuat. Nah, untuk finishing, itu kalian bisa gunakan kosmetik styling gel dan hairspray. Baik, demikian materi tentang pemangkasan rambut dasar yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga segala materi yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kegiatan praktek yang akan kalian lakukan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.